Puji Tuhan, selamat malam bagi kita semua saudara, dimanapun saudaraku berada pada malam hari ini. Kita kembali dalam renungan Sosyanim, di mana kita akan bersama dalam persekutuan bersama dengan Tuhan lewat firman-Nya. Dan kita percaya bahwa tidak ada hal yang sia-sia ketika kita bersama bersekutu di dalam firman Allah. Kita tahu bahwa firman itu adalah Allah sendiri dan Allah sanggup menolong setiap kita ketika kita datang di hadapannya dengan kesungguhan hati. Mari kita menundukkan kepala dan kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Untuk kami boleh kembali bersama-sama Tuhan dalam sebuah persekutuan yang indah dengan Engkau. Lewat firman dan Roh Kudus yang malam hari ini menerangi hati kami. Hadirlah di setiap tempat di mana kami berada, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti maksud dan kehendak Allah, bahwa kami semakin mengasihi Engkau dan mencintai Taurat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan sampai selamanya. Demi nama-Mu kami bersyukur dan berdoa pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Puji Tuhan. Judul renungan firman Tuhan malam hari ini, persekutuan dengan Tuhan. Pada ayat yang kelima, saudara, Yohanes menyampaikan satu berita yang telah ia dengar dan disampaikan kembali. Dan malam hari ini berita itu sampai kepada saya dan saudara. Dan beritanya adalah bahwa Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang ketujuh berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat-ayat ini, saudara, memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah yang adalah terang itu adalah Allah yang menyatakan kebenaran. Sebab di dalam Allah tidak ada kegelapan. Sementara gelap itu menyatakan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi persekutuan dengan Allah adalah persekutuan hidup di dalam kebenaran. Lalu bagaimana caranya supaya saya dan saudara mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam kebenarannya? Tentunya dengan menaati Allah. Saya percaya orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya
secara pribadi, dia bertobat, saudara, seharusnya tidak lagi hidup menuruti dosa. Ayat yang ke-6 berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika saya dan saudara sudah ada di dalam Tuhan, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang gelap, perbuatan-perbuatan dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran Allah, melakukan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Dan salah satu hal yang dapat kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan adalah melalui ibadah kita. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa, saudara? Karena ada sebagian orang membiasakan dirinya jauh dari ibadah. Lebih memilih kepada pertemuan-pertemuan yang lain. Ayat ini berkata, mari kita saling menasehati. Mari kita bersama tumbuh mengenal pribadi Allah. Mari kita bersama giat melakukannya. Mengapa, saudara? Karena menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan kita harus melakukannya dengan kesungguhan hati. Kita harus melakukannya dengan hati yang hormat dan takut akan Allah. Bukan sembarangan, saudara. Karena persekutuan yang kita lakukan dengan Allah adalah persekutuan yang indah. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11 berkata, datang kepada Tuhan dengan takut, bahkan mencium kakinya dengan gemetar. Firman Tuhan memberikan satu tuntunan kepada setiap kita, bagaimana kita melakukan ibadah, bagaimana kita mengerjakan dan bertemu Allah lewat persekutuan dengannya. Mazmur 100 ayat yang kedua berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah dengan sorak-sorai di hadapannya. Beribadah dengan sukacita karena dialah sumber sukacita. Datang kepadanya dengan sorak-sorai karena dia adalah Allah yang layak untuk ditinggikan. Ketika kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang membawa satu persembahan. Dan Tuhan menanti-nantikan persembahan terbaik dari saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita terus mengerjakan hal ini. Serta membangun hidup kita sampai kita menjadi serupa seperti Dia. Lewat persekutuan ibadah-ibadah. Dan hal ini membutuhkan satu latihan yang harus kita lakukan terus menerus. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian B berkata, latihlah dirimu beribadah. Saya melatih diri saya beribadah. Kenapa, saudara? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu lewat ibadah kita kepada Allah, firman Allah berkata itu sangat berguna. Bukan hanya untuk hidup sekarang di dunia, saudara, tapi untuk kehidupan yang akan datang. Artinya, ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, dengan melakukan kebenaran demi kebenarannya, maka kita sedang melakukan satu hal yang bernilai kekal. Dalam ibadah kita memuji Allah. Di dalam ibadah kita menyembah Allah. Serta kita belajar mendengarkan suaranya lewat firman.
Firman yang menuntun kita kepada kebenaran Allah. Dan saya percaya ketika kita beribadah dengan kesungguhan hati, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu saudara, kita mengerti satu hal, bahwa persekutuan yang kita lakukan dengan Tuhan lewat ibadah kita bukan persekutuan yang biasa-biasa atau sekedar kita lakukan. Tetapi persekutuan yang kita lakukan dengan hati mengasihi dan mencintai Tuhan. Matius 15 ayat yang ke-8 sampai 9 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jangan sampai ini terjadi kepada kita, saudara. Biarlah kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang memuliakan Allah. Biarlah persekutuan kita dengan Tuhan adalah persekutuan di mana kita menghadirkan Allah. Dan kita mengizinkan Tuhan untuk menyucikan hati kita. Membersihkan kita lewat firman dan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-6, saudara. Kita tidak lagi dalam kegelapan. Jika kita katakan kita beroleh persekutuan dalam Dia, tapi kita hidup dalam kegelapan, kita ini berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku, setiap orang yang percaya ditebus oleh darah Kristus yang mahal, maka dia akan melakukan persekutuan melalui ibadah yang sungguh dan tidak lagi hidup berkompromi dengan dosa ataupun hidup dalam kegelapan. Mari saudaraku, rindukan terus persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan kesungguhan hati. Dalam persekutuan kita secara pribadi, mari kita melakukannya dengan kebenaran. Dalam persekutuan doa yang kita kerjakan di gereja kita, saudara, mari kita lakukan dengan kebenaran-kebenaran Allah. Dalam ibadah raya yang diselenggarakan, mari kita melakukannya dengan hati yang merindukan Tuhan. Raja Daud berkata dalam Mazmur, pasal yang ke-84 ayat yang pertama bagian B. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Daud berkata dia senang dengan tempat kediaman Allah. Dia senang dekat dengan Allah. Dia senang beribadah, bersekutu dengan Allah. Pada ayat yang selanjutnya dikatakan, berbahagialah orang yang diam di pelataran Tuhan. Orang percaya yang senang dengan persekutuan dengan Tuhan. Saya mau katakan, orang itu adalah orang-orang yang berbahagia. Mari saudara, kiranya kita memberi hidup kita, memberi seluruh keberadaan kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Tetap tinggal di dalam kebenaran Allah. Tetap tinggal di dalam tempat kediaman Allah. Jangan di tempat yang lain. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong setiap kita untuk menghidupi setiap firman-Nya dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berita firman-Mu malam hari ini. Engkau adalah terang, di dalam-Mu tidak ada kegelapan. Engkau adalah kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu kami mau tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu. Lewat persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kami dapat melakukannya melalui ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Mari tolong setiap kami
untuk tidak membiasakan diri kami jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi biarlah kami semakin mendekat dengan Allah, saling menasehati satu dengan yang lain, saling membangun sebagai tubuh Kristus Allah menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Tolong setiap kami melakukan firman-Mu. Tolong setiap kami untuk mengerjakan firman-Mu Tuhan. Dan kami perlu Roh Kudus menuntun kami. Oleh sebab itu berkati setiap umat-umat-Mu malam hari ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan biarlah kami tetap diteguhkan di dalam iman percaya kami kepadamu. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Ini doa syukur kami kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur buat malam ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumah